salah kaki. Tuhan nepati urdalan nami asa unang liluhami sahalambi nama dongani dina salah kaki. Kembali lagi dengan saya Owner Pimpin Aquarium, channel yang pasti akan jadi berkat bagi Anda. Karena pada konten-konten kita Anda bisa mempelajari bagaimana teknik dan cara memelihara ikan hias air laut. Dari mulai Anda seorang pemula hingga Anda bisa mencapai level yang cukup expert di dalam ikan hias air laut. Sudah banyak yang mengikuti cara ala Pimpin Aquarium hingga bisa membuka toko untuk menjual ikan hias air laut dengan cara yang sangat sederhana. Karena jika Anda berbisnis untuk ikan hias air laut, Anda juga harus memperhitungkan berapa banyak modal yang akan Anda keluarkan untuk memulai usaha ikan hias air laut. Kali ini yang saya bahas bukan bagaimana cara memelihara ikan hias air laut, tetapi bagaimana cara transaksi yang aman. Karena jika kita sudah terjun dalam bisnis ikan hias air laut, tidak akan terlepas dengan transaksi jual beli, baik antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Pimpin Aquarium adalah supplier yang mengkhususkan diri untuk pasar mancanegara. Nama perusahaan yang kita pakai untuk ekspor selama ini adalah Seaworld Center Sumatera, tetapi untuk pasaran lokal kita lebih dikenal dengan Pimpin Aquarium Medan. Pada awalnya kita hanya membuka toko kecil-kecilan di kota Medan dengan nama Pimpin Aquarium. Kemudian usaha kita semakin berkembang dan berkembang hingga kita bisa mencapai pasar internasional dengan nama Seaworld Center Sumatera, sehingga selama ini lebih banyak customer di luar negeri mengenal kita dengan Seaworld Center Sumatera karena memang base kita adalah dari Sumatera. Selama ini kita melayani penjualan ke mancanegara tanpa ada hambatan, karena memang Seaworld Center sudah direferensi oleh berbagai negara dan customer di mancanegara yang sudah pernah kita layani, yang sudah pernah kita supply ikan-ikan dari Sumatera ke mancanegara. Namun sering sekali kita lihat banyak sekali customer dari luar negeri yang mengeluh tentang keadaan bisnis ikan hias air laut dari Indonesia. Mereka terlalu percaya dengan supplier-supplier yang ada di Indonesia, padahal supplier tersebut sama sekali tidak memiliki perusahaan, tidak memiliki farm yang sebenarnya, hanya mengandalkan medsos dengan berbuat berbagai macam cara di medsos seperti di FB, Instagram, dan juga bahkan mereka bisa memiliki website, tetapi semuanya adalah palsu. Customer saya sudah mengalami kerugian yang cukup banyak sekali. Beliau melakukan transaksi pembelian ikan hias air laut dari Indonesia, tetapi ikan yang dibeli sampai saat ini tidak pernah dikirimkan oleh mereka. Kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dari berbagai negara-negara supplier ikan hias air laut juga sering kita dengar mereka mengalami kerugian yang cukup besar sesudah melakukan transaksi. Ternyata ikan yang mereka pesan tidak pernah dikirimkan. Semoga mereka yang melihat konten ini dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, karena Anda bisa
mentranslate apa yang saya mau sampaikan kepada Anda dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada. Jika Anda melakukan transaksi pembelian ikan hias air laut khususnya, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lain, Anda seharusnya memiliki referensi sebelumnya dari orang yang sudah pernah melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Karena banyak sekali cara yang dipakai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyamaran sebagai supplier ikan hias, padahal mereka tidak memiliki farm, bahkan mereka tidak memiliki ikan yang mereka tawarkan kepada Anda. Itulah sebabnya Anda harus berhati-hati memilih supplier yang tepat kepada Anda. Karena di negara manapun Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kebutuhan Anda dengan mensuplai berbagai macam ikan yang Anda butuhkan, padahal ikan tersebut sama sekali tidak pernah ada. Mereka yang tidak bertanggung jawab ini berusaha mensuplai ikan kepada Anda dengan foto-foto dan video yang sangat bagus sekali, padahal ikan tersebut sama sekali tidak pernah dia miliki. Itulah yang mereka tawarkan dengan harga yang murah, sehingga Anda akan sangat tergiur sekali untuk melakukan transaksi pembelian kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Konten ini saya buat supaya tidak ada lagi korban yang jatuh, baik dari pihak pembeli dari luar negeri maupun mereka yang ada di dalam negeri. Karena para scammer ini sudah sangat menguasai bagaimana modus dan cara mengambil uang orang dengan tidak wajar. Tiada lagi harga diri bagi scammer ini karena memang sudah mendarah daging bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah kepuasan daging mereka tanpa takut akan hukum yang berlaku. Dengan leluasanya para scammer ini mengambil uang orang dengan cara-cara yang sangat memalukan sekali. Apapun status Anda di sosial masyarakat, baik Anda anak orang kaya, anak pejabat, atau anak pemimpin agama tertentu, selama Anda mengambil hak orang lain, mengambil uang orang lain dengan tidak wajar, Anda adalah seorang scammer, seorang penipu, seorang pembohong besar. Walaupun mungkin hukum yang berlaku bisa Anda hindari, tapi Anda tidak akan terlepas dari hukum tabur tuai yang berlaku pada semua makhluk di dunia ini. Anda bisa mengandalkan status sosial Anda, relasi Anda, untuk mengelabui korban-korban Anda. Bahkan ada scammer yang balik menyerang korbannya. Memang itulah hukum yang berlaku bagi para scammer. Tujuan mereka hanyalah untuk mencuri, mengambil milik orang lain, karena memang anak iblis tujuannya adalah untuk mencuri dan mengambil kepunyaan orang lain. Kemanapun Anda berlari, kutukan dari korban-korban Anda akan terus mengejar Anda hingga sampai ke liang kubur Anda. Walaupun di dunia ini Anda bisa bebas, tapi ingatlah, sesudah Anda masuk liang kubur, maka apapun yang Anda lakukan harus Anda pertanggungjawabkan. Di dunia ini mungkin umur Anda hanya sampai 80 tahun, nikmatilah hasil-hasil kecurangan Anda selama Anda bisa ada di dunia ini. Namun sesudah Anda masuk ke liang kubur, silakan Anda nikmati akibat perbuatan Anda, dan bahkan anak-anak Anda, istri Anda, orang tua Anda, bisa mereka yang menuai apa yang sudah Anda tanam selama ini. Bisa jadi orang-orang yang terdekat dengan Anda akan mengalami kerugian beratus-ratus kali lipat dari uang-uang korban yang sudah Anda makan. Tahu kemana kita pergi sesudah kita meninggal. Tidak ada yang terlepas dari karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Gambaran perubahan di alam neraka menceritakan kebenaran tentang penderitaan manusia di dalam neraka. Semuanya adalah karena perbuatan kita sendiri, dan kita harus menanggung akibatnya. Hidup manusia hanya sebentar. Jika kita tidak menyadari pentingnya menimbun karma baik,
atau tidak memahami hukum sebab akibat, atau tidak menimbun kebajikan dan nilai, maka saat kita berdiri menghadap hakim di alam neraka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Semua perbuatan saat hidup akan dihakimi saat kita meninggal. Hukuman ini bisa berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Penderitaan semakin meningkat di tiap lapisan dari 16 tempat ini. Setiap lapisan terhubung, sehingga penyiksaan tidak ada hentinya. Mereka akan masuk ke dalam neraka cairan tembaga, di mana tenggorokan, jantung, paru-paru, usus, dan lain-lainnya terbakar. Semua penderitaan ini hanya karena karma buruk yang disebabkan oleh ucapan atau mereka yang mencurangi orang tua dan menipu orang. Tidak akan terlepas dari neraka pencabut lidah ini setelah meninggal. Yusun membicarakan orang yang menggunakan tipu muslihat untuk mencurangi dan mengambil harta milik orang lain. Misalnya, mereka yang menipu orang tua demi mengambil uang dan harta miliknya. Mereka melakukan dosa yang sangat berat. Banyak orang yang menipu orang tua, pihak lemah, wanita, dan anak-anak, membuat orang lain hidup menderita dan tak berdaya. Mereka yang melakukan perbuatan jahat dan tidak jujur akan dikirim ke neraka ini. Belatung beracun akan mengunyah daging mereka. Tiap bagian kulit, daging, dan seluruh tubuh mereka akan dimakan. Penderitaannya mengerikan seperti jantung ditusuk-tusuk, sementara kita masih hidup. Orang yang suka bicara dusta atau bohong, lidah mereka akan ditarik oleh penjaga neraka dan dirobek dengan besi panas. Pada zaman ini banyak sindikat orang-orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan alami manusia. Mereka menipu orang dengan berbagai cara. Orang biadab ini tidak tahu betapa mengerikan pembalasannya nanti. Yusun berkata, orang yang suka menuliskan kata-kata dusta, mencelakai orang dengan membuat tuntutan yang tidak perlu, membuat rencana licik dan memutarbalikkan fakta, menipu dan memeras uang orang, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Di zaman ini, orang memalsukan dokumen untuk memanipulasi fakta, mengeluarkan tuntutan, mengancam, dan memeras orang lain demi uang. Semua orang ini akan menerima balasannya setelah meninggal. Pedagang yang menipu konsumen dan mengambil keuntungan dari orang lain, atau tidak jujur dalam bisnis dan menolak membayar hutang mereka, dan secara sengaja membuat bangkrut perusahaan tanpa alasan yang benar, atau tidak mengembalikan barang milik orang lain, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Orang yang menipu atau mencuri uang dari orang lain, pendusta yang menipu dan mencurangi orang demi keuntungan atau kesenangan, akan dihukum dengan cara yang sama. Tubuh mereka akan dipotong seperti kayu, dan sakitnya tidak tertahankan. Itulah apa yang Anda tanam, pasti itu yang akan Anda tuai di kemudian hari. Jika Anda melihat konten ini, kita tidak mengharapkan Anda untuk berbalik menjadi orang yang baik kembali, karena siapapun Anda bukan urusan kita. Mau jadi apapun keturunan Anda juga bukan urusan kita. Yang jelas, apa yang Anda lakukan adalah perbuatan-perbuatan iblis, yang pastinya Anda juga adalah pengikut iblis. Karena ingatlah, uang yang Anda peroleh dengan tidak wajar akan ada timbal baliknya terhadap keturunan Anda, terhadap kehidupan Anda, karena Anda sudah tidak takut lagi dengan yang namanya hukum karma atau segala hukum yang berlaku terhadap Anda, karena Anda sudah dibutakan dengan uang yang sesaat Anda dapatkan cukup banyak. Karena memang bagi Anda mendapatkan uang dengan cara yang tidak layak sudah merupakan karakter Anda, hingga Anda akan terus melakukan dan terus melakukan sampai kepuasan daging Anda peroleh. Anda sudah tidak memiliki harga diri sedikit pun. Anda dengan mudah berjanji dan berjanji, tapi Anda tidak akan pernah menepatinya, karena memang Anda tidak akan bisa menepati janji Anda, karena memang apapun itu semuanya hanyalah cerita-cerita belaka. Semoga Anda juga bisa berpikir kembali untuk mengembalikan uang-uang yang sudah Anda ambil dengan tidak wajar. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, baik Anda yang berada di mancanegara maupun supplier-supplier yang tidak benar, karena bagaimanapun Anda tetap disebut sebagai seorang scammer. Anda adalah seorang pembohong besar, atau Anda adalah seorang penipu besar.
Jika Anda bisa lolos dari hukum yang ada di dunia ini, percayalah Anda tidak akan bisa lolos dari hukum Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.